menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, bukan hanya melalui lirik pujian yang kami naikkan, tapi sungguh-sungguh melalui seluruh sikap hidup kami, tutur kata kami, pikiran kami, perbuatan kami menyenangkan hati-Mu, sebab semuanya selaras dengan keinginan dan kehendak-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk kesempatan siang hari ini. Kami boleh menaikkan pujian, nyanyian, pengagungan kami kepada Tuhan, karena kami sungguh-sungguh mengalami kebaikan Tuhan hari demi hari. Dan saatnya kami akan merenungkan firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, selamat siang. Halo. Apa kabarnya? Luar biasa. Walaupun agak terlambat, tapi saya mengucapkan selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru bagi kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu membangun karakter unggul. Jadi membangun karakter ini sesuatu yang penting. Katakan penting. Penting. Di berbagai macam perusahaan pun ada penilaian karakter, bahkan ada seminar-seminar yang diadakan tentang karakter building. Jadi karakter itu harus dibangun, harus diupayakan. Tidak tiba-tiba orang itu menjadi baik, menjadi sopan, punya attitude, tidak tiba-tiba, tapi harus dibangun atau dilatih. Ya. Kalau kita pergi ke bank misalnya ya, sebut saja mereknya ya, BCA. Ya. Saya senang kalau ke BCA gitu ya. Dari mulai security-nya aja udah, selamat siang Pak, selamat pagi Pak. Ada yang bisa dibantu? Ya, bukan ada yang bisa dibanting ya, ada yang bisa dibantu. Gitu. Jadi mereka punya penyambutan itu yang luar biasa ya. Di sini juga semuanya baik-baik. Amin. Ya, coba lihat kiri kanan, bilang kamu juga baik ya. Nah, kita akan membaca satu ayat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Kalau ada PPT-nya kan nggak perlu buka ini ya. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesetiaanmu. Ya. Kata kuncinya sebetulnya itu di teladan. Katakan bersama saya teladan. Teladan. Kita tidak mungkin bisa menjadi teladan kalau kita tidak memiliki karakter yang unggul. Apa yang mau dicontoh? Bahkan kalaupun dia seorang tua, misalnya orang tua ya, anak itu bisa mencontoh orang tuanya itu bukan dari kata-katanya ya, nasihatnya, tapi dari apa? Perilaku atau teladan. Ada ungkapan yang berkata bahwa satu teladan berbicara lebih keras daripada 1000 kata-kata. Jadi ada orang tua yang nasihatin anak, jangan ngerokok. Ya di sini nggak ada yang ngerokok ya. Kalau ada mungkin ya berhenti lah ya, karena itu pemborosan ya. Oh nggak ada di Alkitab Pak, dilarang merokok. Ya di Alkitab nggak ada, di pom bensin banyak ditulis ya, dilarang merokok. Di bungkusan rokok juga banyak kan ditulis ya, merokok menyebabkan apa segala macam penyakit. Ya bahkan iklan-iklannya itu kan dibolongin di sini kan, ngeri ya. Itu pemborosan, itu bakar-bakar duit. Ya, kok jadi ngerokok diomongin. Orang tua ngomong sekeras apapun, kalau tangannya megang rokok atau di meja ada rokok bapaknya, anak nggak akan bakal meniru atau mendengar. Ya, satu anak yang dimarahin sama orang tuanya. Ya zaman dulu kan kalau ada apa namanya bentuk flash disk yang apa kepingan gitu ya, dimarahin karena ketemu nonton film yang di atas umurnya. Ya, kenapa sih kamu nonton? Ya,
itu kan film nggak bagus ya, itu orang dewasa. Ya, dia jawab apa? Saya nonton itu punya papa katanya. Waduh, ternyata papanya koleksi nonton yang begituan. Jadi kita harus bisa menjadi teladan melalui karakter hidup kita. Nah, luar biasa dikatakan ini lengkap. Ini Timotius ini masih muda. Ya, melalui apa? Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaanmu dan kesucianmu. Ini keutuhan sebetulnya, keutuhan dari seorang yang bisa menjadi teladan melalui karakter hidupnya. Nah, ini Jacob Ezra, kalau pernah dengar namanya, seorang pendiri dari Power of Character, mengatakan demikian. Karakter adalah sebuah kekuatan. Yang kedua baca 2-3. Karakter adalah sebuah landasan. Yang ketiga, karakter adalah sebuah jaminan sukses dan tahan uji di masa sulit dalam menyongsong masa depan yang penuh harapan. Katakan amin. Amin. Jadi betapa penting kita memiliki karakter. Karena banyak orang lebih senang kepada karisma, ya, tertarik kepada talent, ya, bakat. Waduh, hebat kalau dia punya bakat, punya keahlian, nggak macam-macam, ya. Dan itu biasanya dikejar orang. Ya, kalau ada pendeta yang maaf ya, dia doain orang bisa rebah gitu ya, bisa doain orang sakit sembuh, ya itu dikejar. Ya, tapi jarang orang yang mengikuti pendeta yang khotbahnya tentang hidup yang berkenan, hidup yang sesuai dengan hidup Kristus, itu agak jarang. Ya. Menurut survei, ini survei di dunia anta beranta, orang-orang yang sukses atau berhasil di dunia itu adalah 12,5 karena skill dan kepintaran, yang cerdas secara knowledge, ya. Tapi ternyata bahwa 87,5% itu karena karakter dan nilai, ada value, ya, dia punya nilai-nilai hidup yang luar biasa. Kata karakter berasal dari akar kata bahasa Latin yang berarti dipahat. Ya, jadi karakter ini tidak terbentuk dengan sendirinya. Kitalah yang membentuknya. Bagaimana cara membentuk karakter itu? Melalui gesekan, dipahat, namanya dipahat. Pernah lihat orang memahat? Ya, itu sesuatu yang tidak diperlukan dibuang, dan itu menyakitkan. Kalau batu yang dipahat atau kayu yang dipahat, kalau dia bisa teriak sakit. Kenapa? Karena dibuang. Tapi setelah dibersihkan, dibuang semua yang tidak dibutuhkan, maka akan terbentuk sebuah keindahan. Kalau dia membentuk sebuah patung misalnya, patung itu bisa indah ketika dipahat, ya, dikeluarkan bagian-bagian yang tidak diinginkan. Demikian juga karakter kita, ya. Jadi pembentukan karakter itu sebenarnya seperti dipahat, ya. Dan itu tidak terjadi dalam waktu satu malam, ya, one day. Wah, satu malam sudah baik, ya. Seringkali kan kita mengharapkan anak atau suami atau istri itu berubah dalam sekejap, bimsalabim, ya. Padahal tidak ada perubahan karakter yang instan. Itu butuh usaha, butuh effort, butuh butuh perjuangan yang luar biasa, dan tentunya dari respon kita, ya. Kita yang harus memilih mau untuk dibentuk, ya, seperti kayu atau batu itu dia harus bersedia untuk dipahat. Kalau dia nggak bersedia, maka tidak akan pernah terbentuk karakternya. Jadi kalau yang sudah menikah, ya, waktu pacaran gitu ya, waduh, kelihatannya semua indah gitu ya, nggak ada yang cacat, nggak ada yang nggak baik, semua baik, ya. Waduh, itu biasanya menipu itu ya. Kalau yang lagi pacaran ini, ya, ada yang lagi pacaran jomblo semuanya, ya? Ya, jomblo itu pilihan, bukan single yang pilihan, ya. Kalau jomblo apa itu? Ngenes gitu. Ya, jadi jangan hanya terkecoh pada sesaat. Ya. Kalau yang sesaat itu belum tentu itu karakter. Kalau mau lebih tahu karakter, misalnya mau tahu karakter saya, harus tinggal di rumah saya. Jangan, ya, tinggal di rumah saya juga nggak bisa cuma sehari 2 hari. Ya, itu belum kelihatan. Tapi kalau anak saya tahu karakter saya seperti apa. Ya, jadi karakter itu
harus sungguh-sungguh mengalami pembentukan, dan itu berbagai macam yang bisa membentuk. Nah, definisi karakter. Karakter adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan standar tertinggi yang sudah menjadi kebiasaan di dalam semua situasi yang dihadapinya. Jadi karakter ini tidak berubah karena dia standar yang tertinggi, maka dia tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Dia berlaku di segala musim, di segala zaman, di segala situasi. Kalau yang namanya temperamen, ya pernah dengar temperamen, ada sanguin, kolerik, apalagi melankolis dan flegmatis. Ya, 4 itu terpengaruh, bisa terpengaruh dari kepribadian seseorang dan juga dari situasi yang dihadapi. Kalau orang sanguin, ya kalau dia mau ketawa, ketawa gitu ya. Dia nggak peduli orang lagi menangis, dia ketawa aja sendiri gitu ya. Orang lagi ketawa, dia diam sendiri gitu loh. Jadi aneh-aneh orang sanguin itu ya, seperti itu ya. Kalau orang melankolis suka terbawa emosi, nonton film Korea nangis gitu ya. Drakor, apalagi dracin, apalagi drama India gitu ya. Drakan drama Kanada. Oh nggak ada ya? Drakor udah tadi ya. Kayaknya hidupnya semua penuh drama gitu ya. Waduh, lihat sih itu digebukin, nangis gitu, nangis. Ngapain nangis itu kan cuma film gitu ya, fiktif semuanya itu ya. Ya, jadi jangan nonton lah ya. Kita baca bersama-sama 2, 3. Anda tidak dapat bermimpi langsung memiliki karakter. Anda harus mengukur dan mengubah diri Anda. Wow. Jadi jangan pernah bermimpi kita langsung berubah jadi baik, atau jangan berharap pasangan kita, orang yang kita cintai, orang tua, anak kita langsung berubah. Harus mengalami pembentukan atau ditempa. Bagaimana agar memiliki karakter yang unggul? Nah, kita masuk pada poinnya. Yang pertama saya mencatat di sini. Baca bersama saya 2, 3. Naikkan standar hidup. Ya, jadi harus dinaikkan. Kalau misalnya dia suka terlambat, di sini nggak ada ya. Saya selalu kasih contoh ini supaya lebih relevan ya. Suka terlambat datang ke kantor pekerjaan gitu. Kalau ditanya, kenapa Jono? Nggak ada nama Jono sini kan? Hampir semua perempuan ya. Kenapa Jono terlambat? Ya, alasan yang paling klasik biasanya dijawab apa? Macet. Padahal jalur ini nggak ada macet sebenarnya. BKT itu nggak ada macet, tapi itu jawaban yang paling klasik. Anak sekolah kalau ditanya macet, kuliahan macet, karyawan ditanya macet yang disalah-salahin. Kalau pimpinan perusahaan yang ingin anak buahnya supaya mengalami perubahan karakter, ditanya, kamu bangunnya jam berapa? Ya, jam 6 misalnya, atau jam 5. Kamu udah tahu kalau bangun jam 5 pasti kena macet, berarti harus bangun jam 4, berangkat lebih awal. Ya, jadi naikkan standarnya. Kalau tadinya saya bangunnya jam 5, harus bangun jam 4. Ini untuk hal-hal yang sifatnya lahiriah. Karakter kita harus terbentuk, karena karakter ini bicara soal bagaimana sikap hidup kita bisa tadi menjadi teladan. Ya. Apalagi kita ada di lingkungan yang maaf ya, tidak semua orang Kristen, tidak semua anak Tuhan. Teman-teman kita lihat, wah orang Kristen. Makanya ada satu bos atau pimpinan perusahaan, ini Mr. Beck ya, dia itu nggak mau rekrut pegawai orang Kristen. Karena dia bilang orang Kristen itu value-nya, nilai-nilai kepatutannya itu agak rendah. Kenapa? Karena selalu bilang begini, kan bos kita, ya pimpinan kita Mr. Beck itu kan anak Tuhan gitu ya. Nanti kan wah penuh anugerah, ya disenyumin aja kalau kita terlambat. Padahal kan nggak boleh begitu ya. Karena mungkin ya kita lihat Mr. Beck ini kan ramah gitu ya. Tapi sebenarnya nggak boleh ada asas pemanfaatan. Ya katakan sama teman kiri kanan, bilang nggak boleh gitu dong. Justru ketika kita tahu bos kita itu atau pimpinan kita itu anak Tuhan, kita harus lebih menunjukkan, nih anak Tuhan ini seperti ini loh. Ya.
datang lebih awal, pulang perlu nginep ya, nginep di sini gitu ya, dan bekerja ya. Saya kemarin kan bahas tentang etos kerja itu. Waduh, orang yang punya karakter unggul, dia etos kerja itu lebih daripada yang lain, excellent, di atas rata-rata. Jadi bukan bekerja karena tugas, karena job listnya ya. Saya kan tugasnya nyapu ya, saya kan tugasnya beresin kursi. Jadi ketika ada sampah, dia nggak mau pungut. Kenapa? Tugasnya beresin kursi. Tapi kalau orang yang excellent itu melakukan lebih daripada yang diduga, lebih daripada yang diperintahkan, lebih daripada yang diharapkan. Orang nggak lihat pun ya. Atau di sini masih ada yang suka kalau di jalan gitu ya, habis minum air mineral di gelas, wah lempar gitu. Mudah-mudahan nggak ada ya. Itu soal karakter loh itu ya. Udah nggak ada ya. Coba lihat kiri kanan, bukan kamu kan tanya. Bukan hanya di jalan, di kantor ya, di perusahaan ini harus jaga itu. Itu soal karakter ya. Kalau ada yang punya ruangan-ruangan khusus atau di tempat-tempat Anda bekerja, itu kerapihan itu menunjukkan karakter Anda. Wah, jangan diberantakin kemana-mana itu ya. Itu menunjukkan karakter sebetulnya. Ya, gambaran hati kita. Waduh, saya suka sedih kalau ada sopir-sopir juga minum lempar di jalan. Untung kita adanya di Indonesia gitu. Ya, kalau kita hidup di Singapura misalnya, waduh udah kena denda, kita harus bayar, bahkan bisa mengalami kurungan. Kita sembarangan ya melakukan hal itu. Tapi harus kita naikkan standar hidup kita. 2 Petrus 1 ayat 5-6. Kita baca 2-3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk apa? Menambahkan kepada iman, kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, pada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan ada progresitas yang dialami orang yang mau menaikkan standar hidup. Jadi nggak begitu-begitu aja. Kenapa sih kamu nggak berubah-berubah? Ya, kita bilang seperti Yesus tidak berubah. Wah, ini kan salah. Kita harus mengalami perubahan. Ada progres yang kita tunjukkan. Ya, kalau dulu suka terlambat, ya, tahun 2026 udah nggak pernah terlambat. Yang mau katakan amin? Amin. Kalau dulu hanya yang mengerjakan yang hanya disuruh saja, tahun 2026 mengerjakan lebih daripada yang diharapkan. Yang mau katakan amin? Amin. Kalau dulu ngomongnya suka kasar, sekarang lebih sopan, lebih kasar. Jangan, ya. Harus sopan ya. Itu attitude, ya itu soal karakter. Nah, harus ada progres. Bagaimana standar hidup kita selama ini? Ini kita yang mengukur ya. Waktu marah itu bagaimana? Alkitab kan semuanya atur kita ya. Kalau marah apa dibilang? Jangan buat dosa ya. Ingat ayatnya? Kalau marah jangan buat dosa ya. Kalau marah itu sampai apa? Batasnya? Sampai matahari terbenam. Supaya panjang marahnya dari tengah malam gitu ya. Marah. Itu maksudnya ada batas waktunya ya. Jangan sampai musuhan 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan. Ada yang begitu loh, adik kakak bisa sampai musuhan ya, karena warisan, karena apa lagi? Ya, lihat orang tua yang gak adil, atau suami istri ya. Di sini yang suami istri pernah musuhan ya. Itu ekspresi marah kita menentukan karakter kita. Kalau marah sama anak, dasar kamu anak bo, gitu. Nggak boleh ya, kita nggak boleh ngomong anak kita bodoh. Ya, yang sudah punya anak ada? Ya, nggak boleh ya. Itu haram hukumnya. Di sekolah kami, ya puji Tuhan ada sekolah yang Tuhan percayakan, ada TK. Sekarang SD-nya udah kelas 2, bentar lagi kelas 3. Kami menanamkan sebuah pola pengajaran bagaimana mentor itu, kita sebut mentor guru itu nggak boleh ada kata-kata kasar terhadap anak-anak. Nggak boleh bilang bodoh, nggak boleh bilang nakal, nggak boleh. Itu haram hukumnya. Karena apa yang kita katakan itu yang akan terjadi. Jadi gimana kalau anak kita bodoh, ya kurang pintar gitu kan? Tetap marah. Dasar kamu anak hebat gitu. Diperkatakan yang baik. Marah pun harus
Ini ekspresi dalam kemarahan kita itu menentukan siapa kita, karakter kita. Waktu di jalan misalnya lagi nyetir, tiba-tiba ada yang nyalip gitu ya. Wah, kita kadang kan kalau laki-laki itu biasa langsung respon mau marah gitu ya. Keluar kata-kata apa? Kata-kata indah atau kata-kata. Saya selalu kalau sama istri itu kita saling mengingatkan. Saya ngomongnya positif. Oh, nggak apa-apa. Dia buru-buru karena istrinya mau melahirkan. Mungkin karena kebelet pipis gitu ya. Jadi dia kencang-kencang nyalip udah nggak pakai aturan. Tapi cara marah kita itu menunjukkan bahwa karakter kita baik atau tidak. Ya, di sini udah nggak ada kan yang kalau marah keluar semua kebun binatang, ya, ya. Amin. Yang padahal yang enak-enak yang disebut itu ya, B1, B2, gitu. Marah sama orang pakai itu. Istri saya suka marah kalau ada orang yang marah itu pakai sebut B1 tadi ya, anjing, dogi gitu. Karena kita melihara anjing gitu. Waduh, anjing gua dibawa-bawa katanya. Itu nggak boleh. Semarah apapun kalau mau sampai mau ada kata-kata itu, ya paling cari dasar kamu nyamuk gitu ya. Nyamuk kan nggak tersinggung ya. Dasar jangan kecoa lagi, belalang gitu ya. Tapi pokoknya intinya kemarahan kita itu, ekspresi marah kita itu menunjukkan bahwa siapa kita. Dan itu nggak bisa dibuat-buat ya teman-teman. Nggak bisa dibuat-buat. Waktu ada tekanan itu bisa keluar aslinya kita. Ya. Kalau lagi begini kan bisa diatur ya. Bisa diatur semuanya. Shalom. Ramah semuanya, baik-baik semuanya. Tapi waktu ada tekanan, waktu lagi marah, lagi difitnah, lagi digosipin, waduh, itu keluar aslinya. Itu karakter. Ya, yang dari dalam itulah karakter. Nah, bagaimana ekspresi kita soal keuangan kita? Jujur nggak kita soal keuangan? Bagaimana mengatur keuangan? Kemudian yang berikutnya dalam perkataan tadi ya, nggak boleh ada kata matian. Dalam kejujuran, nah ini bicara soal integritas. Ya. Integritas itu saya selalu ngomong sama teman-teman yang ada di perusahaan, di kantor-kantor. Ya. Integritas itu dilihat nggak dilihat tetap sama. Ya. Di luar dan dalam sama. Kita dulu kan ya, saya ya, mungkin teman-teman di sini enggak. Waktu saya kerja gitu ya, pernah saya jaga toko waktu masih SMA gitu ya. Kalau bos mau datang, waduh kita pura-pura rapiin gitu ya. Yang udah rapi pun dibongkar-bongkar gitu. Disusun lagi begitu. Bosnya nggak ada, kita masuk tidur lah, apalah gitu. Ini nggak punya kejujuran, nggak punya integritas. Tapi teman-teman di sini semua punya integritas. Amin. Saya kasih tahu kiri kanan harus punya integritas. Jangan lagi jam kerja, handphone udah landscape. Tahu handphone landscape? Artinya main game. Nggak boleh ya. Itu namanya korupsi waktu. Lagi kerja, ya. Lagi istirahat maksimalkan. Ya, ini kejujuran. Bicara soal kejujuran. Dan yang terakhir dalam tanggung jawab. Responsibility kita harus tinggi, ya, punya tanggung jawab. Alkitab berkata kalau kamu setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Kalau kita bertanggung jawab hal-hal yang kecil, pasti akan ada tanggung jawab yang lebih besar yang dipercayakan. Gak mungkin ya atasan kita atau pimpinan kita memberi tanggung jawab yang lebih banyak kalau yang satu aja nggak bertanggung jawab, nggak beres-beres. Tapi kalau kita setia, maka kita akan diberi kepercayaan. Matius 5 ayat yang ke-20 kita baca 23. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini hal yang rohani ya teman-teman semua. Hal yang lahiriah pun standar kita itu harus lebih daripada orang-orang di luar Tuhan. Katakan amin. Jangan sampai kita menjadi sandungan, wah orang Kristen. Sampai yang saya bilang tadi ada satu pimpinan yang gak mau rekrut orang Kristen karena itu tadi ya males lah apalah. Tapi di sini semua anak-anak Tuhan yang rajin. Amin. Ya. Harus naikin standar, harus lebih saleh, lebih rajin, lebih bertanggung jawab, lebih setia dan segala macam. Nah, bagaimana memiliki karakter yang unggul yang kedua? Kita harus jadikan standar yang baru menjadi kebiasaan baru. Jadi karakter itu sebetulnya terbentuk dari yang namanya kebiasaan.
Kebiasaan itu harus dilatih. Dilatih dengan penuh komitmen, penuh disiplin, dan berulang-ulang. Maka kemudian terbentuk yang namanya karakter. Ya. Jadi kalau kita tidak melatih, tidak membiasakan, maka tidak akan pernah menjadi yang namanya karakter yang unggul. Jadi harus dipraktekkan kebiasaan yang baru. Nah, saya langsung ke sini. Ya. Musuh dari sebuah perubahan adalah kebiasaan atau kenyamanan. Kebiasaan membuat seseorang melakukan sesuatu dengan tidak berpikir lagi. Saya kasih contoh sederhana, ya. Teman-teman biasanya, nah ini ada yang lipat tangan ya, nggak apa-apa ya. Coba kita lipat tangan semuanya. 1, 2, 3. Ulang-ulang. Ya, siap. 1, 2, 3. Coba perhatiin. Yang tangan kanan di luar atau tangan kiri di luar? Kebanyakan. Ada yang kanan, ada yang kiri. Ya. Ini kan kebiasaan yang kita tidak pikirkan kan? Sekarang coba ganti. 1, 2, 3. So, bingung kan? Bingung kan? Ya. Merubah kebiasaan itu nggak mudah, ya teman-teman. Atau satu contoh lagi, ini icebreaker ya. Semua punya tangan 2, ya boleh diangkat. Ya, boleh diangkat tangan 2-nya. Bilang saya mau berubah. Tetap pegang hidung dan kuping. Ulang ya. Saya mau berubah. Berubah. Bisa ya? Pegang. Berubah. Kenapa saya bisa melakukan? Karena saya sudah latihan. Jadi kebiasaan itu yang diulang-ulang dengan latihan, maka itu akan membentuk karakter. Jadi soal melipat tangan, kunci tangan juga ya. Kita kan terbiasa misalnya kalau saya jempol kiri, tapi waktu saya ganti agak ikut gitu ya, agak jangkau gitu ya. Karena itu kebiasaan yang tanpa kita pikirkan. Nah, sampai kita harus punya karakter itu udah nggak dirancang, ya. Itu udah alamiah, udah naturnya memang begitu karakter. Karena memang Allah menciptakan kita itu segambar dan serupa dengan Allah. Katakan amin. Itu yang disebut dengan silent demo, segambar. Jadi harusnya natur kita itu memang memiliki karakter yang unggul. Hanya karena dosa, hanya karena pergaulan itu merusak semua natur itu, merusak kebiasaan kita. Tapi tidak ada kata terlambat. Kita harus berlatih supaya kita memiliki karakter unggul. Ya, saya ambil habis waktunya ini. Sedikit lagi, 5 menit. Karakter adalah suatu kebiasaan yang bertahan lama. Nah, bagaimana memiliki karakter yang unggul? Ini yang ketiga. 2, 3. Terapkan pada itu dalam situasi apapun. Jadi bukan hanya di situasi baik-baik saja, tapi di situasi kondisi apapun tetap sama. Karena orang bisa karakternya terjaga kalau lagi baik-baik saja. Ya. Suami istri itu bisa akur terus kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 gitu ya. Tapi begitu mulai tanggal-tanggal tua gitu ya, saya nggak tahu apa hubungannya tanggal muda sama tanggal tua gitu. Udah tahu lah ya. Wah, itu bisa berubah ya, cara marahnya, cara perilakunya. Makanya katanya kalau udah mulai tanggal tua itu para wanita istri itu mulai tempel koyo sana sini atau pusing atau apa gitu. Jadi yang suami-suami itu harus peka ya, harus tahu kalau istri udah mulai tempel koyo, kasih dia yang merah-merah atau yang coklat atau apa gitu, kasih jajan dia, suruh dia ke mall, pulang koyonya dilepas, pindahin ke suaminya yang pusing gitu ya, karena habis belajar. Nah ini contoh Daniel ini. Waduh, dalam keadaan sukar kalau baca kisah Daniel. Di ayat yang ke-11 kalimat terakhir, dia tetap berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa. Dia punya habit, punya kebiasaan gaya hidup, karakternya itu selalu berdoa. Bukan hanya ketika senang, puji Tuhan, ku kasih engkau hari ini kurasa bahagia, bukan.
Tapi ketika ada persoalan pun, banjir masuk ke rumah, air masuk ke rumah, tetap bersorak-sorak, bersukacita. Amin. Ada yang kebanjiran kemarin? Ada. Jangan, temannya jangan bilang kasihan dulu, jangan ya. Kita harus prihatin. Karakter adalah dasar yang membuat kita berdiri ketika hendak berlari. Jadi orang itu kalau lari harus ada ancang-ancangnya, dia berdiri dulu. Itu karakter, itu dasarnya. Dasar untuk tetap hidup sekalipun lebih mudah kalau mati. Jadi jangan menyerah. Karakter itu orang yang tough, orang yang kuat, ya, orang yang struggle, dia punya kekuatan yang luar biasa. Dasar untuk berjuang bagi kebenaran sekalipun dalam keadaan kalah. Nah, sepertinya minoritas, tapi enggak, ini kebenaran, dia akan terus berjuang. Kesukaran adalah sebuah persimpangan yang membuat seseorang memilih salah satu dari dua jalan, karakter atau kompromi. Ini John Maxwell ini adalah pakar kepemimpinan. Dia ngomong begini, karena seringkali kita waktu ada di persimpangan itu mau kompromi atau mau tetap punya karakter. Banyak orang-orang yang tadinya kita lihat ya, waduh hebat ya orang Kristen, dia jadi teladan di pemerintahan di mana, tapi kemudian aduh pakai baju orange dia, kita kecewa gitu. Kenapa? Sedikit kompromi dia. Saya dulu pernah kagum sama namanya Eben yang orang Manado ya. Ya, kayak pakai baju orange kan ya. Karena dia buat konten-konten itu bantu orang tenaga kerja. Dia wangen tenaga kerja ya kalau nggak salah itu. Dia yang ijazahnya ditahan, dia bantu dengan buat konten. Oh, sih hebat itu orang Kristen. Tapi nggak lama kemudian dia pakai baju orange. Lalu sedih sekali ya. Karena itu soal karakter. Kalau nggak kuat, ya kita bisa kompromi dengan apapun juga. Nah itu sebabnya kita harus kuat memiliki karakter. Terakhir ya kita baca bersama-sama 2, 3. Karisma yang dimiliki seseorang dapat membuatnya naik tinggi, tetapi hanya karakter yang membuatnya tetap berhasil. Ingat ya, walaupun kita punya bakat, punya talenta, punya skill yang luar biasa, tapi kalau tidak diimbangi dengan karakter, berhasil, sukses, tapi nggak lama. Nanti pakai baju orange lah, nanti apalah, tapi kalau dia punya karakter tidak terpengaruh oleh apapun. Jadilah teladan, Paulus bilang sama Timotius, jadilah teladan. Harus punya karakter yang unggul. Ya, kasih tahu kiri kanan, harus punya karakter yang unggul. Amin. Tuhan berkati. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan siang hari ini. Kami mau sungguh-sungguh dibentuk oleh Tuhan melalui situasi, melalui keadaan, melalui orang-orang di sekitar kita, melalui pemimpin kami, melalui pasangan hidup kami, siapapun itu ya Tuhan, membentuk kami untuk semakin indah di pemandangan Tuhan. Kami mau bersedia untuk dibentuk, dipahat supaya terbentuk karakter yang unggul. Kami hidup di atas rata-rata, kami memiliki kepribadian yang excellent, yang luar biasa, bukan hanya supaya berkenan kepada manusia, tapi terlebih Tuhan yang disenangkan melalui kesaksian hidup kami. Berkati semua kami ya Tuhan, kami terus bersemangat dalam pekerjaan kami, karena kami tahu pekerjaan itu adalah pelayanan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami melakukan semuanya dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Memberkati pemimpin kami, secara khusus kami berdoa untuk Mr. Beck, Tuhan berkati dalam rumah tangga, berkati istri anak-anak, berkati perusahaan yang dikelola semuanya milik Tuhan. Tuhan pakai kamu ini menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, untuk menjadi saluran kasih, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami usaikan ibadah kami pada siang hari ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan, anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai selamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama. Amin.